Saudara, kembali kami ajak Anda untuk mengupdate situasi terkait dengan adanya gempa bumi di Rusia dengan magnitudo 8,7 dan sejumlah berita yang kami baca ada potensi tsunami setinggi 3 meter di Jepang sebagai imbas dari gempa bumi yang berkekuatan bermagnitudo 8,7 tersebut. Nah, saya tadi sudah diskusi, sudah ngobrol langsung dengan WNI di Hokkaido atas nama Niko dan juga sejumlah Matthew tadi juga yang juga merupakan pekerja pabrik WNI di Jepang. Kami sudah mendapatkan informasi cerita dari mereka terkait dengan bagaimana detik-detik mereka mengevakuasi diri. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin coba tanyakan sedikit data terkait dengan jumlah WNI di Jepang dan seterusnya. Saat ini saya sudah tersambung dengan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula. Pak Aula, apa kabar Pak Aula? Selamat siang. Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah, Mas Reno. Ya, terima kasih Pak Allah sudah meluangkan waktu untuk diskusi berdialog di kesempatan kali ini. Jadi, kondisi terkini di Jepang usai adanya peringatan tsunami, bagaimana Pak terkait dengan data-data jumlah WNI, sebaran WNI dan seterusnya Pak? Baik, terima kasih. Sekaligus juga salam untuk seluruh warga negara Indonesia yang khususnya yang ada di Jepang maupun juga dimanapun teman-teman berada. Memang betul pada pagi tadi seperti yang mungkin telah diketahui lewat berbagai macam berita terjadi gempa bumi di sekitaran wilayah di Rusia yang kemudian imbasnya adalah kemudian pemerintah Jepang mengeluarkan advisory terkait dengan potensi tsunami dan beberapa tsunami juga memang telah terjadi dalam berbagai skala di beberapa wilayah di Jepang. Terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di Jepang per Desember 2024 jumlah WNI tercatat sekitar 199.000 orang. Kemudian untuk tadi menyinggung wilayah di Hokkaido, sampai dengan Juni 2024 warga negara Indonesia yang ada di Hokkaido tercatat sekitar 7.600 orang. Nah, ini Hmm. tersebar di berbagai macam kota-kota, kemudian di Sapporo sendiri tercatat sekitar 1.700 orang. Kami terkait dengan gempa bumi yang terjadi, kalau boleh kami tambahkan ya Mas Reno, kita Silakan Pak. juga telah melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat yang ada di berbagai wilayah di Jepang, karena memang tadi disampaikan bahwa eh, advisory yang diberikan oleh pemerintah Jepang adalah potensi tsunami dari wilayah Hokkaido di utara sampai kemudian ke arah selatan di daerah Wakayama. Nah, kami juga terus melakukan komunikasi dengan rekan-rekan warga Indonesia. Didapatkan laporan memang terjadi beberapa perkembangan, termasuk juga pihak pemerintah kota di beberapa kota telah menutup pantai-pantai yang dianggap berpotensi akan mendapatkan imbas dari tsunami yang terjadi akibat dari gempa yang terjadi pagi tadi. Demikian, Mas. Oke, Pak Aula bisa diinformasikan juga bahwa terkait dengan WNI tadi ada 7 ribuan di Hokkaido, kemudian ada ratusan ribu di Jepang. Untuk pendeteksian kondisi mereka saat ini apakah sudah semuanya terevakuasi untuk di titik-titik yang memang dibilang ini akan rawan terjadinya tsunami? Apakah mereka sudah terevakuasi semua? Ini sudah terinfo belum? Sudah sampai belum di Paula dan juga kawan-kawan? Sampai dengan saat ini proses komunikasi masih terus berjalan. Ada Mhm. beberapa yang kami dapatkan informasinya telah melakukan evakuasi, tapi memang mungkin kita akan coba untuk sampaikan pada publik situasi yang ada. Kita akan tetap upayakan situasinya setenang mungkin dengan Mhm. tetap memperkuat kewaspadaan kita, mencari informasi dari berbagai macam sumber tanpa harus kemudian memunculkan kepanikan seperti yang dibayangkan mungkin asumsi-asumsi yang beredar. Kami melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, baik itu warga Indonesia maupun juga otoritas tempat di Jepang. Kondisi saat ini secara umum kita berada pada tingkat kewaspadaan, tapi bukan kemudian pada tingkat yang panik. Ada beberapa proses evakuasi yang sudah dilakukan, disampaikan kepada kami, namun juga di saat yang sama
beberapa pihak, beberapa laporan juga menyampaikan bahwa kondisi masih sangat terkendali. Oleh karena itu kami memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia yang pertama dan utama adalah tetap tenang dan waspada. Kemudian juga menyampaikan kepada kita semua bahwa di Jepang dengan sistem dengan sistem maupun juga mekanisme yang sudah sangat tanggap bencana, semua prosesnya juga sudah terinstal ibaratnya begitu dengan cukup baik. Nah, terkait pertanyaan apakah sudah disampaikan pada pihak KBRI, ada beberapa yang kami telah terima laporannya, namun kondisi sampai dengan saat ini kita melakukan wawancara, kondisi masih sangat terkendali dan mudah-mudahan tidak berimbas ke skala yang lebih besar lagi. Tapi kita semuanya terus memantau kondisi baik di KBRI Tokyo maupun juga di KJRI Osaka. Iya, Iya. Pak Aula, yang juga perlu diketahui juga oleh WNI di sini kan mungkin ada WNI yang warga negara Indonesia yang di Indonesia ini ada yang kerabatnya ada yang di Jepang, bagian dari 7.000 sekian, 199.000 sekian itu tadi. Nah, yang perlu mendapat bayangan dan penjelasan di sini adalah sejauh ini apakah sudah ada rilis resmi dari pihak pemerintah Jepang di sana yang Anda pantau, Pak Aula, bahwa ini nanti tsunami ini akan menyisir apakah ke seluruh wilayah Jepang atau hanya di bagian-bagian tertentu saja. Bagaimana Pak? Supaya ini bisa clear juga di kami yang ada di Indonesia. Ya, pagi hari ini pemerintah Jepang melalui Crisis Center Management juga telah melakukan press conference terkait Hmm. dengan perkembangan yang ada dan dari informasi yang disampaikan yang kami dapatkan juga bahwa poin-poinnya sudah disebutkan uh, tidak ada informasi terkait bahwa seluruh Jepang itu akan diterjang tsunami seperti itu sampai dengan saat ini tidak ada. Ada beberapa kota-kota yang tadi juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian langkah kewaspadaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah salah satunya dengan satu menutup beberapa pantai, kemudian yang kedua juga menghentikan beberapa jalur kereta sebagai proses mitigasi yang secara normal selalu dilakukan oleh pihak otoritas Jepang ketika berhadapan dengan situasi seperti ini. Sekedar untuk memberikan gambaran kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, terutama yang memiliki keluarga di Jepang, bahwa setiap tahun Jepang mengalami kira-kira sekitar 2.000 gempa, baik besar maupun kecil. Secara budaya, telah ada sebuah mekanisme mitigasi yang cukup terstruktur, sehingga kemudian bisa mengurangi dampak kepanikan jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Mohon maaf Mas, masih muted. Oke, sorry. Tadi Anda sampaikan Pak Ola bahwa beberapa, tidak semua Jepang begitu. Ini melegakan kita semua yang berada di sini. Tapi apakah juga bisa disampaikan wilayah-wilayah selain Hokkaido ya, wilayah-wilayah juga potensial untuk terkena dari adanya potensi tsunami ini, Pak. Berdasarkan tadi pengumuman resmi yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah Jepang di sana. Mungkin lebih baik kita semuanya langsung merujuk pada pada sumber-sumber langsung dari pihak Jepang, karena kami juga Hmm. sifatnya merilai informasi yang kita dapatkan. Masyarakat bisa melihat langsung dari situs resmi Japan Meteorological Agency atau JMA dari Jepang yang secara real time selalu menyampaikan informasi terkait hal tersebut. Kami khawatir jika KBRI yang menyampaikan informasi ini ada Mhm. perkembangan-perkembangan yang selalu real time yang mungkin juga akan terus diupdate oleh pihak Jepang. Oleh karena itu kita lakukan pemantauan bersama dan kemudian mekanismenya adalah kolaborasi kita semuanya untuk mengetahui perkembangan yang ada di Jepang. Tapi dalam konteks pemerintah ya RI maupun dalam hal ini KBRI maupun KJRI, kita terus melakukan komunikasi bersama dan juga kepada masyarakat Indonesia melalui simpul-simpul yang ada, melalui berbagai macam WhatsApp grup yang ada di Jepang. Kita juga terus lakukan himbauan maupun juga informasi dan juga menerima informasi dari berbagai macam jalur-jalur komunikasi tersebut. Yang terbaru kami juga telah sampaikan rilis resmi melalui Mhm. website maupun akun sosial media KBRI maupun KJRI terkait dengan perkembangan yang ada sebagai rujukan saat ini. Nanti kita akan terus juga lakukan update terkait dengan perkembangan resmi yang kami terima dari pihak otoritas tempat dengan harapan informasi yang diberikan bisa dapat proporsional dan juga untuk mengurangi kekhawatiran yang
mungkin dirasakan oleh warga atau keluarga masyarakat Indonesia yang ada di Jepang maupun yang ada di Indonesia dan di daerah lain di belahan dunia lain. Oke, Pak Aula, terkait dengan jalur komunikasi, mungkin bisa di-share juga di diskusi kita kali ini, nomor hotline atau akun media sosial dari, Pak Aula dan juga teman-teman KBRI Tokyo yang bisa reach out begitu oleh, WNI dimanapun mereka berada, apakah mereka ada di Jepang atau di Indonesia, mungkin yang ingin menanyakan kabar keluarga mereka, mungkin sampai dengan saat ini mungkin ya, mungkin masih aja yang belum bisa terhubung, bagaimana Pak? Bisa disampaikan dan dijelaskan juga disampaikan di kesempatan kali ini? Betul, kalau dari akun sosial media yang mungkin paling mudah untuk akses oleh masyarakat, ada Mhm. Instagram KBRI yang kami cukup aktif untuk memberikan informasi di situ, yaitu KBRI Tokyo, langsung tanpa dash, tanpa jeda, di huruf kecil semua. Di sana di rilis yang terbaru kami sudah sampaikan nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Demikian juga di KJRI Osaka bisa diikuti lewat Indonesia in Osaka. Semuanya tersambung, bisa langsung diakses dan informasinya kami juga kolaborasi untuk informasi yang sama satu pintu kita sampaikan pada publik terkait dengan perkembangan yang ada saat ini. Baik, ini sebuah informasi yang melegakan juga dan juga bisa informatif bagi warga negara Indonesia. Mungkin saudara, teman-teman liputan 6 ada yang keluarga yang sedang berada di Jepang tapi belum bisa dihubungi. Tadi semoga informasi dari Pak Aula bisa, memberikan pencerahan begitu ya. Ada di Instagram paling gampang, KBRI Tokyo, di situ juga sudah ada nomor-nomor daruratnya, bisa dihubungi di situ untuk bisa mendapatkan kabar terbaru. Pak Aula, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, terima kasih sudah bergabung sama kami, berdiskusi dan juga memberikan informasi terkini terkait dengan upaya-upaya penanganan, khususnya terhadap warga negara Indonesia yang berada di Jepang, usai ada peringatan begitu ya, adanya potensi tsunami setinggi maksimal 3 meter. Terima kasih Pak Aula untuk waktu dan juga waktunya. Tetap jaga keselamatan Pak Aula, salam untuk teman-teman di sana. Terima Terima kasih. kasih, mohon doanya semoga semuanya bisa terkendali dengan baik dan Amin. berjalan dengan sehat semuanya dan bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi maupun kegiatan utama masing-masing di Jepang. Terima kasih. Itu yang kami harapkan juga, Pak. Terima kasih, Pak Aula. Salam hormat untuk teman-teman di sana. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya dan juga kabar langsung yang kami dapatkan dari Tokyo terkait dengan kondisi terkini warga negara Indonesia di Jepang. Usai ada potensi atau peringatan dari pihak BMKG setempat di BMKG Jepang terkait dengan adanya potensi tsunami. Kabar dari Pak Aula adalah semuanya sudah termonitor, sudah terjalin juga komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat yang berada di Jepang, khususnya warga negara Indonesia di Jepang. Semuanya saat ini masih terkoordinasi dengan baik, semuanya sampai dengan saat ini juga masih tertangani dengan baik, komunikasi juga terjaga begitu, dan kami nanti akan terus berikan perkembangan-perkembangan terbarunya.